Selamat sore. Selamat sore Jerry. Selamat sore Iya, Mutia. Selamat sore Wilbert. Oke. Oke Pak, teman-teman semua. Ibnu belum ada ya? Bentar. Belum. Gimana kabarnya Jerry? Aman, cuma pusing nanti tanggal 6 bakalan ujian. Tanggal ke-6 maksudnya? 26, 26. Oh, dua ujian kenaikan kelas. Ya, ya, benar. Oke, sudah siap ujiannya, Jer? Nah, tinggal. Kenapa? Not already. Not already. Oke. Ya, ujian kenaikan kelas ya ini menegangkan sih ya. Nah, cuman nanti ketika Jerry sudah kelas 12, ini saya ada saran dari teman saya, Jer, yang sekarang kuliah kedokteran di UGM. Itu ketika sudah kelas 12, sudah saatnya 6 bulan ke depan tuh disetting untuk mengejar karir atau mimpi. Bukan lagi fokus di SMA itu. Itu sarannya, ya. Jadi Jerry boleh banget kalau mau ya beneran. Tapi nggak apa-apa itu saran doang ya. Oke, Jer? Oke. Kalau Mutia gimana kabarnya Mutia? Alhamdulillah baik, Kak. Mutia sedang di mana sekarang? Di rumah, Kak. Di rumah. Kegiatannya apa aja Mutia? Persiapan ujian, Kak. Suaranya putus-putus gitu, Tia. Apa aja kegiatannya Mutia? Oh, Mutia ujiannya kapan? Oh, sama tanggal 26 berarti mulainya. Wah, sama berarti kayak Jerry ya. Itu yang diujikan apa aja, Tia? Kak penasaran sama Mutia karena Mutia di pondok kan? Halo, Tia? Oh, loh, Kak pikir di pondok, Tia. Oh, ujiannya berarti kayak matematika, sains gitu ya berarti. Oh, oke. Sudah siap, Mut ya. Lagi siap-siap. Oke. Oke, Tia, Kak punya tawaran spesial buat Mutia, tapi Kak nggak bisa tawarin ke Wilbert sama Jerry. Ini terkait lomba. Lo Mutia kelas berapa sekarang? 12 ya? 11 sih harusnya. 11. Oh, 10. Terkait lomba, Tia mau ikut nggak lomba algoritma, pembuatan coding-coding gitu. Gimana kira-kira Tia? Ini khusus untuk yang perempuan soalnya. Nanti sih kayaknya membuat membuat kode-kode gitu dan itu di Asberian ya namanya. Iya, nama negaranya. Jadi pakai bahasa Inggris soal-soalnya. Gitu Tia. Ini Kak belum forward ke grup kalian. Kak pikir udah kemarin teman-teman semua. Jadi Kak coba ini ya, forward. Gimana ini dia? Coba dilihat-lihat dulu mungkin Mutia. Ya. Ya, tapi kalau Mutia ada persiapan ujian ya. Hmm, kayaknya sih buat coding ya, bukan kayak kuis, buat algoritma. Tapi ini khusus perempuan sih ya. Jadi Kak ada dua siswa Kak yang udah daftar karena mereka tertarik banget. Jadi ya, Kak sarankan Tia ikut deh ini. Itu ya bisa dicek Mutia. Kalau Wilbert gimana kabarnya Wilbert? Wilbert, Will Baik, Kak, lagi di mana Will? di rumah.
Ujiannya kapan kalau Wilbert? Udah selesai. Oh, berarti sekarang sedang menikmati libur atau ada tugas lain? Belum sih Kak. Masih tengah hari Selasa masih masuk nanti. Nggak buat ambil raport atau apa? Belajar biasa kalau nggak salah. Iya Loh, belajar biasa. bukannya loh ujiannya terus ujian kenaikan kelas atau ujian apa? Itu kalau di sekolah aku nggak ada itu Kak, nggak ada apa namanya, nggak ada ujian kenaikan. Jadi ujiannya itu kayak apa, nilainya diambil dari ujian bulanan sumatif. Oh, jadi continue gitu ya? Ya, Oh, keren ya. Keren sih kurikulumnya. Wilbert main Scratch nggak? oh enggak Kak. Tapi waktu itu belajar pernah main juga pas kelas 7 belajar informatikanya. Mau mau ikut lomba Scratch nggak? Aduh, gimana ya? Ya, lumayan loh nanti hadiahnya. Tapi itu internasional sih skalanya. Jadi mungkin semua siswa Algo yang dari Turki, yang dari Arab, yang dari Qatar juga ikut gitu ya. Ikut maksudnya ya sebagai saingan kalian juga, kompetitor kalian juga gitu. Gitu. Jadi kalau main main Scratch nggak, Will? Atau Enggak kalau Kak. kalau mau coba-coba gas aja sih ikut lomba itu. Nggak belum nemu ini. Izin Wilbert, RTR bentar. Wi- Wilbert tertarik di data science nggak? Kayak data analis gitu, analisis-analisis kayak stok, kemudian apa namanya harga sesuatu gitu. Tertarik gitu nggak? Tarik Kak. Ah, Iya Kak, tarik kok. nanti saya coba liatin ya info lomba buat data science dan nanti itu Kak yang coba ini apa namanya bina kalian gitu. Jadi Oke? nanti nganalisa apa Kak? Ter nggak tahu ya, cuma belum tahu, belum ada lomba yang data science. Yang adanya sekarang Scratch sama algoritma. Pembuatan Scratch itu untuk umum, laki dan perempuan. Kalau algoritma itu buat perempuan doang katanya. Tapi kak lombanya Scratch kan? Oh bukan, bukan Scratch. Kayak pakai Python kayaknya Tia ya. Kalau Scratch beda kalau Scratch. Oke? Oke. Halo Aurel, halo Ibnu. Gimana kabarnya Aurel? Aurel, Ibnu gimana kabarnya? Wah, pada kemana nih? Halo Rel? Eh, Ibra siapa Ibra? Ibra, gimana kabarnya Ibra? Ibra, baik. Oke, Ibra kegiatan kesibukannya apa minggu ini, Bra? Boleh kok open mic ya. Oh, Ibra kelas berapa? 12, 11, 10. Oke. Oke. Oh, berarti sedang sibuk-sibuknya ya. Kapan ujian Ibra? Tanggal 26 juga nih kayaknya sama Jerry, sama Mutia. 3 minggu lagi. Oh, berarti bener tanggal 26 berarti. Tuh. Oh, enggak dong. Mungkin tanggal 2 ya, Ibra. Oke, oke. Oke deh teman-teman. Jadi materi hari ini kita akan ya ibaratnya sih kita akan publikasi karya ya, teman-teman. Publikasi karya.
di sosial medianya programmer di seluruh dunia. Nah, namanya apa? GitHub. Ini yang paling sering dipakai. Ada yang lainnya juga. Oke, kita akan coba belajar itu dan nanti kalian upload karya kalian selama ngoding. Oke, karyanya itu boleh dalam bentuk .py, boleh dalam bentuk .ipynb, boleh dalam bentuk pokoknya macam-macam. Bahkan saya punya, kalau kalian sudah punya web app HTML boleh. Oke, oke. So, mari kita lihat judul materi hari ini adalah ini dia, teman-teman. Tim developer atau pengembangan, tim pengembang. Oke. Nah, di sini kalau kalian melihat ya secara langsung kalian pasti akan mengira bahwa oh berarti ini pengembangan tim, bukan pengembangan tim ya, tapi ini tim pengembang yang mengembangkan sesuatu. Jadi sebenarnya ketika kalian bekerja jadi seorang programmer itu biasanya biasanya teman-teman semua pasti dalam tim. Jarang kita bekerja satu-satu. Saya sih tidak pernah menemukan ya. Apalagi kalau proyeknya super duper besar. Ya, kayak kalian tahu ChatGPT, yaitu dibuat oleh seseorang namanya Sal Altman. Dia CEO-nya. Nah, tapi bukan hanya dia yang mengembangkan teman-teman. Kayaknya tangannya akan mumet banget kalau dia sendiri karena banyak banget yang dilakukan. Tapi ada banyak orang di belakang itu, ya. Ada yang ahli bagian ini, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, di sini kita coba belajar sebagai nanti bagian dari tim lah gitu. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke Git dan GitHub, ya. Jadi nanti di lesson selanjutnya kalian akan membuat satu project lagi, yaitu project aplikasi namanya Ravier Test. Ya, jadi ini nanti akan mengukur indeks kinerja jantung kalian. Ya, nanti datanya sudah disediain sama algo, tinggal kita bikin aplikasinya dan integrasikan. Data maksudnya formulasi gimana kita menghitung indeks kinerja jantung seseorang. Apakah dikatakan bagus, baik, buruk, rendah atau tinggi gitu. Nah, ini dia mekanismenya, tetapi saya ingin membicarakan ini nanti ketika kita sudah belajar membuatnya secara langsung di lesson 1. Oke, yang kemarin itu adalah awalannya. Gitu teman-teman semua. Nah, sekarang fokus kita apa, Kak? Sekarang fokus kita itu adalah yang bagian sini. Mana dia nih? Waduh. Nah, ini dia. Jadi fokus kita itu adalah di kerja sama tim. Oke? Nah, di kerja ini dulu yang kita fokuskan. Nanti kalau kita masih punya sisa waktu, baru kita ke bagian ya udah yang tadi. Kita coba bahas sedikit, ya. Oke, jadi apa yang penting di sini? Pertama, ini dia yang tadi saya bilang, selama diskusi menjadi jelas bahwa proyek sangat besar dan banyak pekerjaan harus kita lakukan. Maksudnya itu ketika kita menghadapi proyek besar, teman-teman, pasti tanggung jawab kita meskipun seorang diri pasti besar juga nanti di proyek itu. Jadi akan lebih mudah untuk membagi pekerjaan di antara kita itu dalam sebuah tim, ya. Jadi misalnya si Ibnu ngatur ini, si Jerry ngatur ini, Mutiah ngatur ini, Wilbert ngatur itu, Aurel ngatur itu, kemudian mungkin Ibra mengatur ini dan itu, dan lain sebagainya. Nah, masalah yang sering timbul ketika kita bekerja sama tim adalah pertama, ya, masing masing-masing dari kita bekerja di komputer kita sendiri, betul kan? Kemudian kita perlu bertukar apa namanya coding nanti atau bertukar kode ketika kita ingin memperlihatkan temannya. Boleh dong lewat WhatsApp, boleh banget. Nah cuman kadang WhatsApp itu kan nggak real time bahasanya teman-teman. Ya, jadi kita dapat menggunakan flash drive juga boleh ataupun pokoknya send file dari Google Drive juga boleh. Ya, nah ini
sangat memakan waktu pada praktiknya ketika kita di proyek besar, sehingga tidak nyaman dan tentu saja beresiko. Kedua, masalahnya, gimana nanti kalau Hitler tidak sengaja ya mencampur adukkan kodenya, misalnya mungkin Hitler sudah beristri gitu ya, kemudian Hitler punya anak, kemudian anaknya tidak sengaja menekan keyboard tempat dia kerja. Nah, itu kemungkinan besar banyak yang tercecer dan sebagainya kodenya. Betul? Nah, kita perlu waspada terhadap hal ini. Kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Yang ketiga, saat membuat perubahan pada proyek, ini yang paling keren menurut saya, proyek tersebut mungkin rusak secara tidak sengaja. Mungkin diperlukan waktu lama untuk kembali ke versi asli. Nah, di sini kita punya sesuatu yang namanya simpan poin nanti. Ya, yang ana ini bertujuan untuk ya udah ketika melakukan perubahan tolong disimpan. Gitu teman-teman semua. Nah, pertanyaannya, kita tahu bahwa di dalam prakteknya itu semuanya disimpan secara lokal di komputer kita. Maksudnya ketika kita ingin berbagi misalnya nanti si Aurel punya project di negara Amerika atau Jepang lah gitu ya tempat projectnya. Kemudian dia developer yang diundang di bagian katakanlah oh Aurel tolong buatkan suatu model buat ini ya, suatu kode buat ini ya dari rumah Aurel kerjanya. Karena kan udah hafal banget lah gitu. Nah, boleh nggak seperti itu? Boleh, ya boleh-boleh saja. Pertanyaannya nanti kalau Aurel disuruh kirim dong kodenya, masa Aurel dari WhatsApp? Kan siapa tahu proyeknya super duper penting, maka data dari WhatsApp itu bisa dicolong. Ya, jadi ya kita tidak mungkin dari WhatsApp ataupun Google Drive. Saya kirimin di Google Drive ya, saya upload. No, ya tidak seperti itu. Nah kemudian apalagi? Mau iya nih, aduh orang penting ya memang diajak aja nih. Kemudian kita perlu tahu solusi gimana sih cara menyimpan file secara lokal dan kita dapat menyimpan file di server jarak jauh. Yang mana kita dari rumah, nanti mungkin si Ibra dari rumah kerjanya, filenya tinggal disimpan di server atau bahasanya cloud sekarang. Yang kedua, itu mungkin tidak masalah. Misalnya oke, fine-fine aja lah saya lewat Drive gitu. Kata si siapa? Ibnu bilangnya nggak apa-apa aja, nggak apa-apa. Ntar gue yang atur, bahasnya Ibnu kan biasanya gitu. Nah, tapi yang jadi masalah itu gini, pertukaran versinya, ya. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang-orang proyeknya besar, pasti itu ada orang-orang sepuh di sana yang profesional dan lain sebagainya. Mereka nggak mau biasanya kita apa namanya terlalu ribet gitu. Maksudnya terlalu ribet tuh banyak tidak profesional. Terutama nanti ketika file-file kita itu kan ketika kita mengerjakan software lah contohnya. Itu kan software tuh ada update 1, 2, 3, 4. Masa kita simpan dalam file kayak biasa gitu? Enggak. Jadi ketika kita ingin menyimpan suatu hal yang bersifat hierarki, ini juga sangat bagus alat yang akan kita pelajari ini. Yang ketiga, nah ini yang super keren juga ya. Jadi ketika kalian kan bahasa kita tadi ini adalah sesuatu hal yang sifatnya kayak sosial medianya seorang programmer yang mana dia dapat mempublikasikan project dan lain sebagainya di sana dan orang lain dapat melihat itu. Pertanyaannya, apakah dapat di copy kodenya? Apakah dapat di download? Dapat. Tetapi yang menjadi kerennya adalah kita sudah mempunyai lisensi. Jadi nanti ketika kita upload file kita ke situ, misalnya si Jerry publikasikan karya masterpiece-nya lah gitu ya, karya besarnya, itu keren banget lah, suatu project yang dapat mengendalikan setengah dunia, widih, setengah dunia. Nah kemudian ada orang yang mengkopinya, misalnya si yang mengkopinya itu adalah siapa nih? Katakanlah Yogi. Yogi mengkopinya nih buat mengembangkan yang satunya lagi, sebelah dunianya lagi gitu. Nah, ketika
Yogi mengcopy mendownload file yang sebelumnya itu sudah ada lisensinya. Oh, ini punya punya ini loh, punyanya saya si Jerry loh gitu. Ya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada lisensi. Dan yang paling penting adalah ini tidak akan nyaman ketika kita bekerja dengan sesuatu yang tidak sifatnya khusus untuk pemrograman atau programming, maka ya kita memerlukan sesuatu hal yang khusus gitu, yang lebih nyaman, yang memang tujuannya sudah dikompatibelkan, sudah di apa adaptasikan dengan kebutuhan seorang programmer. Nah, sekarang ini teori masih teman-teman, ada yang mau kalian tanyakan dulu? Ini Hirohito dan Hitler kenapa ribut banget ini? Ayo, ada yang mau kalian tanyakan? Halo, halo, halo. Reaction, reaction. Kalau nggak ada reaction. Waduh, tidak ada. Oke, yang mana yang diulang? Jadi ini adalah masalah yang dijawab oleh GitHub. Sederhananya seperti itu, teman-teman. Pertama, GitHub itu mampu menyimpan file di cloud yang mana dapat diakses dari suatu komputer di seluruh dunia. Jadi di sini kalian, misalnya di sini ada Abim, Ibra, kemudian di sini ada katakanlah Mutia. Nah, saat si misalnya Ibnu mengirim file di cloud, mereka dapat akses. Mereka dapat mengaksesnya gitu. Nah, ini kemampuannya hampir sama kayak Google Drive. Tapi Google Drive tidak punya pertukaran versi project. Nah, di dalam cloud ini ada data, oke, Ibnu sudah mengupload versi pertama, versi kedua, ketiga, keempat, dan kelima secara tertata. Itu yang keren. Kemudian, setiap kali ini project kalian berempat misalnya, setiap kali ada orang lain misalnya Jerry ingin mengunduh hal ini, kemudian Abim juga ingin mengcopy atau mengunduhnya, ada lisensi. Bahwa, oh ini milik orang ini loh. Jadi, Anda nggak bisa sembarangan gitu. Jadi ketika dipakai kemudian dia meluncurkan suatu apa karya tapi masih ada lisensi dari 4 orang ini nggak bisa. Artinya apa? Kepemilikan kalian itu terjamin. Oke? Kemudian apa? Ini sangat nyaman menurut saya, ya, daripada menggunakan Google Colab. Kenapa Google Drive-nya tidak nyaman? Bukan nggak nyaman, tapi tidak kompatibel aja, teman-teman. Nggak bukan tidak nyaman, kurang cocok aja gitu. Oke. Nah, sekarang ini dia nama alatnya adalah version control system. Sistem kontrol versi. Nah, apa itu sebenarnya? Ini adalah pendekatan pengembangan yang menyimpan semua perubahan yang dilakukan pada kode. Jadi singkatnya ini adalah dia itu kayak merekam semua histori apa yang sudah dilakukan oleh misalnya Yogi. Yogi ingin mengupdate softwarenya menjadi versi 1. Kemudian nanti ada datanya versi 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi sekecil apapun perubahannya akan tercatat. Itu yang hebat. Gitu ya. Yogi tambahin koma itu akan tercatat. Oke. Tidak secara langsung akan tercatat Yogi sudah menambahkan, tapi akan tercatat bahwa kita melakukan perubahan loh dan itu bisa dideteksi. Gitu. Oke. Nah, kemudian nanti kurang lebih ada istilahnya branch, teman-teman. Jadi apa itu branch? Jadi branch itu adalah suatu cabang bahasa Indonesianya. Nah, cuman di dalam pemrograman itu apa? Itu kayak misalnya nih, katakanlah Mutia mengembangkan versi pertama. Kemudian Mutia kembali lagi mengupdate versi kedua, versi ketiga. Nah, kemudian di dalam tim tadi kan misalnya ada Abim gitu. Nah, Abim coba mengembangkan versi yang lain, tetapi tidak ingin mengganggu pekerjaannya Mutia. Maksudnya itu Mutia silakan tetap lanjutkan pekerjaan Anda, kembangkan versi yang lainnya.
Tapi saya mau mencoba versi yang ini, tapi bukan pada jalur ini, tapi pada suatu cabang lain. Nah, gitu. Jadi ini mungkin karyanya Mutia coba diintegrasikan dengan idenya si Abim. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, itu yang disebut sebagai branch gitu, teman-teman. Oke? Nah, kemudian yang tidak kalah keren selain branch dan ini semua, ini juga ini sih materinya sih di luar topik ya, maksudnya ini materi HTML. Tapi ketika kita sudah tahu GitHub, kita dapat melakukan namanya hosting. Hosting itu apa? Kayak membuat server sendiri, gratis tapi versi GitHub. Yang mana nanti semua orang dapat melihat website kalian gitu. Dan saya sudah melakukan. Oke, nah sekarang ada dua jenisnya teman-teman version control system ini. Yang pertama GitHub, ada hubnya. Yang kedua Git, nggak ada hubnya. Bedanya apa? Tingkatnya, kalau Git itu adalah versi di komputer. Ya, jadi ini kayak kalau kalian nggak terhubung internet nggak apa-apa. Tapi dia ada di komputer lokal, bukan berada di cloud. Kalau GitHub yang ada hubnya itu, dia kalian ngeditnya nanti di cloud, gitu, langsung di awannya, langsung di apa namanya ininya, ya server awamnya, awannya gitu. Oke, nah sekarang GitHub secara formal itu adalah layanan untuk menerbitkan kode yang menyediakan akses cepat untuk versi dan pertukaran informasinya. Nah, tugas kalian apa sekarang? Kita mau membuat akun GitHub kalian. Caranya gimana? Oke, saya tunjukkan ya caranya, teman-teman. Jadi ini saya pakai, aduh, sisi gelap. Ini anggur lagi. Saya nyari anggur tadi, teman-teman ya. Pengen makan tadi. Oke, jadi ini dia, teman-teman. Sekarang kalian tolong buka kata dengan GitHub. Langsung aja. github.com. Kemudian ada yang paling atas. Nah, di sini kalian kalau belum punya akun biasanya akan terlihat seperti ini. Ada tombol buat sign in langsung kalau udah punya akun. Kemudian sign up berarti kalau kalian pertama kali gitu makanya. Sign up aja tekan yang warna hijau. Kemudian masukkan email yang ingin kalian pakai, passwordnya apa, username kalian apa, your country-nya apa, dan lain sebagainya. Oke? Nah, sekarang saya coba buat GitHub saya. Ini fake ya tapi. azalifarabi@gmail.com. Passwordnya misalnya apa ya? Hmm. Hmm. Oke. Kurang. The email has provided already. Oh, email saya sudah terdaftar ya ternyata. Oke, berarti saya pakai yang lain misalnya. Emailnya misalnya, dua-dua email saya sudah terdaftar nih, Dek. Saya pakai misalnya, oke, kita buat yang lain. Aduh, ini agak ribet nanti. Semoga saya masih punya akun saya itu cuma ada dua ya sekarang. Kita pakai yang mana ya? Ya udah. Ini sederhananya sih kalian tinggal daftar aja teman-teman. Nggak ada proses ribet di sini. Dan nanti kalian akan mendapat email verifikasi, itu kalian buka Gmail kalian. Habis itu ada kode buat verifikasi berapa-berapanya gitu. Oke? Nah, jadi nanti kalian lihat saja gitu. Di apa verifikasinya. Habis itu apa? Habis itu nanti kalian langsung masuk ke GitHub-nya, masuk ulang lewat email yang terkirim itu. Jadi di sini ini punya saya. Nah, ini dia. Nah, nanti yang kalian harus isi pertama kali itu apa? Yang kalian harus isi ke home, kemudian your profile. Nah, di sini kalian isi dengan data lengkap kalian nih. Ini ada orang ganteng misalnya, kemudian di sini kalian lihat di sini bla 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 gitu. Nah, kemudian kalian boleh tentu saja
eh menambahkan nanti di sini spesifik kok teman-teman ya. Boleh apa sosial media kalian tambahkan juga. Oke? Nah, itu saja. Habis itu apa? Habis itu sesuai yang ada di sini, teman-teman semua. Aduh, salah. Aduh. Nah, sesuai yang ada di sini, gimana pertama untuk membuat sesuatu di GitHub? Oke, jadi yang pertama nanti kita akan mengenal istilah repository. Nah, apa itu repository? Udah buat akun belum semuanya? Kita buat akun dulu deh sebelum buat repo. Udah. Ayo. Kak, Udah. kalau udah pernah Udah. buat akun gimana, Kak? Kenapa? Bikin Kalau kayak udah akun pernah game buat udah akun. selesai gampang. Kena ini sorry. Kenapa Bim? Kalau udah pernah buat akun, Tinggal masuk berarti. Nggak perlu buat lagi. coba ya, Kak. Bentar. Kenapa tadi Ibnu? Nggak kedengeran Ibnu. Udah. Oh, udah buat akun. Ada repo-nya juga, udah punya repo. Report naon. Oke, silakan buat akun dulu ya semuanya, saya tunggu. Habis itu kita buat repository pertama. Kalau ada yang terkendala boleh share screen ya, teman-teman. Silakan boleh share screen Aurel, Yogi, Ibra, Mutia, Mussolini, boleh share screen. Hitler, oke. Nah, ini repository ini saya akan jelaskan nanti, tapi kalau mau coba sendiri juga boleh ya. Buat akun dulu. Sudah selesai, guys. Kalau sudah selesai, boleh banget ya, teman-teman. Boleh banget konfirmasi maksud saya. Sudah, Kak. Saya coba share screen ya, Kak. Oh, enggak, Kak. Boleh, boleh. Masya Allah, banyak banget.
Gimana Setelah ini teman-teman? ngapain Kak? Bentar. Sudah dibuat. Ini buat Setelah halaman bikin repositorinya ngapain lagi nih? udah dibuat. Nah, sekarang Udah. coba lakukan committing. Commit. Mhm. Where is that? Initial Bim, commit. Initial oke commit. Bim. Habis itu Bim, oh ini udah kok Bim. Commit yang mana satu? Saya lihat screen yang berbeda itu punyanya Abim lagi. Oh bukan, Ini bukan. Oh belum, belum ada file yang perlu di commit. Jadi belum bisa, harus upload file dulu add file. Oke. atau create aja nggak apa-apa. Create tuh. Mutia aman, Aurel, Ibra, Ogi. Nah udah kok ini Bim. Ini sama siapa kemarin ngebuatnya Bim? Ini kemarin sendiri Kak. Coba-coba gabut. Oh oke oke. Udah bener kok itu ya. Oke Mutia udah juga. Keren ya Bu Mutia. Mantap. Oke, udah ya. Intinya kalau sudah selesai, sekarang boleh stop share teman-teman. Lihat saya. Nanti kalau kalian bingung, tanyakan ya. Oke. Oh, udah selesai semua berarti. Nah, sekarang yang perlu kalian lakukan adalah kalian kan sudah membuat nih akunnya. Pasti nanti kayak kosong gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang yang perlu kalian lakukan ada tombol warna hijau yang ini nih. Saya belum share screen nih. Udah belum? Udah ke share belum, guys? Udah kan? Halo, halo? Udah ya, teman-teman? Ada tombol warna warna hijau, kalian klik itu, kemudian dia akan bilang new repo. Nah, sekarang apa itu repository? Repository itu adalah folder, tetapi bahasanya memang repository. Cuman itu adalah folder, yang mana folder tempat kalian upload ataupun taruh file codingan kalian. Nah, misalnya sekarang saya ingin membuat example repo. Ini namanya. Kemudian deskripsinya ini bebas. Kalian mau apa, misalnya ini deskripsinya tentang hi, this is just for demonstrating my how to create a repository for my student. But uh, it 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 contains, let's use a code. Oke. Oke, kemudian kalian bisa spesifikasikan bahwa yang publik ini untuk ngapain. Yang publik ini bisa dilihat semua orang. Kalau yang private ini hanya kalian dan orang yang kalian ya, share link ke mereka yang bisa melihat. Saya akan taruh ke publik kemudian. Nah, ini yang penting. Kalian harus centang add.readme file ini. Ini mengizinkan kalian nanti ketika kalian sudah profesional, itu mungkin ada project yang membutuhkan committing atau pesan itu ibarat apa ya bahasanya, itu ketika kalian melakukan perubahan di kode, ada pesan panjang yang kalian harus tulis tentang ini. Habis itu git ignore kita abaikan sekarang. Cuman kalau kalian mau tahu apa ini adalah sesuatu yang diabaikan oleh git. Jadi nanti kalau kalian hubungkan git kalian ke laptop, yang mana kalian harus install git di situ, itu nanti ada mungkin file yang tidak ingin kalian folder itu tetap diupload, tapi di dalam folder itu ada file yang diabaikan. Nah, ini fungsinya git ignore. Nah, kalau choose a license, nah ini yang penting tadi. Nah, yang paling sering dipakai dan akan kita pakai saat ini, pakai Creative Commons. Oke, habis itu repo pertama kalian akan jadi. Nah, ini dia. Nah, setelah jadi seperti ini, apa yang harus kalian lakukan?
kalian kalau sudah membuat kode di dalam laptop kalian atau dari laptop kalian, kalian tinggal add file dengan cara upload file. Oke, misalnya saya akan tunjukkan dua cara. Misalnya saya upload file sekarang. Kalian pilih aja misalnya ini ya, pengantar machine learning katakanlah, repositorinya siswa lain. Nah, saya upload ini, kemudian apa? Kemudian, nah ini dia yang penting. Commit changes. Ini artinya apa? Apapun yang kalian lakukan, baik itu mengupload file, menaruh spasi di kode kalian, tolong ya taruh pesannya. Taruh pesan apa yang kalian lakukan ketika kalian merubahnya. Sedikit saja kalian harus taruh pesan. Kenapa? Nanti ada track record kalian sudah melakukan ini dan ini. Nanti kita lihat. Nah sekarang misalnya uploaded file. Boleh ya pakai past tense atau present tense. Tapi saya sih seringnya pakai present. Uploaded file to my example repository. Repository. Nah, kemudian ini opsional. Ya, mungkin saya mau menamakan oke guys, this is just for showing to my students how we can commit. Commit itu bahasanya itu kayak tetapkan lah ya, our changes when you do something in your repository, maybe at your repository. Oke. Nah, habis itu apa? Misalnya oke. Gimana maksudnya nih? Kecil banget ya? Halo, halo? Oh, oke. Gimana kalau sekarang gini? Udah gede nggak kalau gini? Udah gede? Sorry guys. Nanti saya ambil lah. Cek. Halo. Oke. Habis itu apa? Misalnya kalian tambahin yang panjang lah gitu ya. And for your information, this is just for Algonovas student. Oke. I hope you enjoy. Pokoknya panjang gitulah. Enjoy this example repo. Oke. Pokoknya panjang man. Abis itu apa? Nah, ini pilihan untuk kalian mau melakukan perubahan di cabang yang utama. Ini cabang utama. Atau kalian mau membuat cabang sendiri. Nah, gitu teman-teman. Oke? Jadi kalau kalian mau membuat cabang sendiri nanti boleh ya. Silakan saja klik yang ini. Nanti kalau kalian klik yang ini nanti apa nama cabangnya. Kemudian kalau yang ini berarti kalian di cabang utama. Oke? Sekarang tekan tombol warna hijau. Everything's fine. Ya. Nah, jadi sekarang kalian sudah ya udah apa namanya sudah mengupload dan ini repository pertama kalian. Nah, nanti ketika seseorang mendownload, filenya kan bisa di-download nih. Download dengan ini nih, download zip, itu sudah ada lisensinya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Oke? Nah, kemudian misalnya saya ingin tidak mengupload file, saya ingin langsung nulis di GitHub-nya. Boleh. Create new file. Apa yang ingin kalian tulis? Misalnya kode ya, misalnya apa? Name of your file misalnya apa ya? How apa namanya? Eh, cara menghitung apa ya? Misalnya apa, guys? Cara menghitung calculate the earth. Janganlah. Apa ya? Yang seru mungkin contoh sederhana aja deh. How area formulation.
atau ya udah ini aja formulation. Oke, ini rumus area. Nah, kemudian di sini kalian pakai fungsi misalnya depth area, kemudian let's say parameternya R. Kemudian di sini area ini kebetulan misalnya apa ya? Kita ingin menulis areanya berarti kan return pi numpy.py pi r kuadrat r kuadrat. Nah, karena kita menggunakan numpy, kita perlu import numpy snp, kemudian nanti ya lingkaran, kemudian misalnya def yang lain boleh def apa lagi ya? Rectangle. Rectangle itu kan terdiri dari panjang kali lebar. Nah, kemudian misalnya rumusnya adalah return panjang kali lebar. Kemudian yang lainnya mungkin yang seru itu apa? Volume mungkin ya. Volume berarti bukan area ya namanya nih. Volume. Misalnya volume itu secara umum buat yang saya sangat suka menghitung volume bola. Jadi R juga mungkin. Aduh. Return. Masih ingat kalau nggak salah sih 4/3 PR pangkat 3 ya. Karena R-nya kan 2. Bener nggak sih? PR luas dikali tinggi. Tingginya juga termasuk R. Berarti 4/3 pi R kuadrat. Numpy.py R pangkat 3 berarti. Nah, katakanlah ini dia formulasi-formulasi yang kita taruh di sini. Mungkin supaya lebih keren pakai bahasa Inggris semuanya. Width. Kemudian height. Nah, habis itu apa? Kenapa sarannya? Oh, ini mah pakai integral kalau ini mah. Pakai integral kalau ini nanti batas atas dikurangi batas bawah. Cuman ini contoh aja ya. Nah, habis itu nanti kalian misalnya ngebuat ini dalam suatu modul boleh atau langsung kalian taruh kasusnya. Misalnya apa? Misalnya kalian taruh print hello dan lain sebagainya. Lah, pokoknya gitulah teman-teman ya. Pokoknya gitu jadi formulation. Ini bukan area tapi formulation. Nah, ini nanti yang kalian buat, kemudian kalian volume, misalnya volume dari apa gitu kan. Kita taruh dalam list aja supaya cepat. Tapi ada yang belum punya ini, ya udah kita taruh dalam ini aja. R sama dengan 80, kemudian width TH sama dengan 9, 90, 75. Nah, kemudian kalian tinggal bilang area R di print tentu saja ya. Kalau kalian menaruhnya dalam nanti bukan dalam PS Code perlu di print. Bukan dalam notebook perlu di print. Rectangle width koma. Pokoknya begini, sebentar lagi print, satu lagi volume dalam kurung R juga. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kemudian kalian commit lagi. Commit, kemudian ya, kalian tulis apa message-nya. I created some functions to calculate area and volume. Okay, and then yeah, this is just a simple math, and you can find it in uh, Google, I guess. Oke, nah kalau kalian misalnya saya ingin di new branch sekarang atau kita satu aja ya supaya kalian ini satu aja commit. Nah setelah di commit nanti tada udah aman. Nah sekarang kalau kalian ingin melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalian,
Maka kalian tinggal lihat nanti history. Nah, ini dia. Jadi pertama kalian membuat suatu repository dengan initial commit, kemudian uploaded file, ini dia. Jadi ketika kalian mengklik salah satu historinya, itu nanti file yang akan muncul adalah ini loh yang dilakukan oleh orang ini, dia mengupload ini. Satu file bla bla bla. Oke? Gitu teman-teman. Nah, di sini kalian nah ini dan kalian bisa lihat di sini pesannya, uploaded file dan lain sebagainya. Nah, yang penting adalah kan isinya yang penting ya. Ya ini juga nggak kalah penting. Tapi isinya nggak penting. Nanti kalau kalian klik 2 kali langsung muncul kok isinya teman-teman. Ya, oh ini nih filenya begini nih. Dan kalian dapat copy paste dari sini. Ya, ini contoh file siswa. Jadi ya begitulah. Nah, kemudian yang tadi juga akan nampak ya. Formulation. Nah, ini dia. Oh, ini dia fungsinya. Gitu, teman-teman. Oke, oke. Nah, readme file ini hanyalah buat itu tadi mengizinkan kita. Nah, sekarang kalian ada pertanyaan? Sebelum kita istirahat, kemudian kalian buat repository kalian sendiri, upload sebanyak-banyaknya apa namanya? Punya kalian, karya yang ingin kalian publikasikan. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, misalnya kalian ingin kita coba ya di branch yang lain, create new file, misalnya print hello, this is for a new branch. Oke, branch. Branch, wait. Oke, habis itu apa? Begini, habis itu namanya misalnya print function. Print function. Kemudian commit. Nah, ini dia. Ya, teman-teman, brand N-nya kurang. Aduh, saya lupa. Brand branch jadinya. Aduh. Dede. Oke, ini dia. Commit misalnya new branch. Apa yang terjadi? Kalian namakan. New branch for me. New branch. New branch. Oke. Propose changes. Oke. Nah, ini udah aman. Nah, sekarang create function. Kemudian add deskripsinya apa. Create it, maybe. Print function. And deskripsinya bla bla bla. Bla bla bla. Nah, nanti kalian create pull request ini untuk apa? Ini nanti karena kalian kan nanti siapa tahu bukan kalian sepenuhnya. Misalnya nih, kalian terdiri dari 4 orang anggota. Kemudian misalnya katakanlah si Ibra membuat buat kalian. 3 anggota yang lainnya itu perlu melakukan pull request ke dalam pemilik aslinya. Oke, teman-teman. Nah, nanti kalau sudah di merge barulah nanti aman. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Tapi kita nggak akan menggunakan ini, apa namanya? Kak, Nggak akan uh-huh. pull request tuh berarti jadi kayak izin buat changes gitu. Iya, izin bukan buat changes tapi buat saya ingin melakukan ini loh, membranch dari mainnya itu saya ingin melakukan perubahan saya sendiri. Tapi maksud saya bukan untuk melakukan perizinan perubahannya, tapi kita mau di jalur yang berbeda gitu. Oh, Oke? oke. Confirm. Nah, nanti di merge. Oke, gitu saja teman-teman semua. Tapi untuk saat ini kalian kan nggak mau kerja sama tim ya teman-teman. Bener nggak sih di kelas ini? Kemarin saya tawari kerja sama tim itu nggak mau, jadi ya udah deh. Nggak apa-apa ya teman-teman. Ini maksud saya belum terlalu dipakai. Oke. Nah, sekarang tugas kalian upload dan nanti setelah kalian upload, saya mohon sekali teman-teman. Mohon banget kepada kalian. Apa tuh Kak? Bentar. Nanti tolong kalian submit ya. Oh iya, saya lupa tunjukin. Nanti setelah kalian misalnya nih, saya punya saya udah dan repositorinya itu teman-teman kalian boleh taruh repositorinya itu dalam misalnya nih satu project untuk satu repo.
itu akan sangat bagus. Kenapa? Karena siapa tahu setiap repository yang kalian buat itu untuk tujuan yang berbeda-beda gitu. Jadi saya sarankan mungkin kalau kalian punya project yang lain di repo yang berbeda supaya nggak ya jangan pelit lah gitu-gituan pelit gitu. Oke? Nah, misalnya ini example repo yang tadi, kalian nanti kan ini kan tugas ya teman-teman. Kalian klik code. Nah, ini nih, kalian copy, kemudian kalian taruh di sini, teman-teman. Aduh, datanya. Aduh, datanya. Kelihatan lagi. Nah, ini nih. Kalian taruh di bagian ini. Nah, ini nih, teman-teman semua. Nah, kalian taruh di sini. Oke? Aduh. Nah, ini dia nih. Oke, kalian taruh. Oh, bukan nih. Bentar. Oh, kita di ini ya. I'm so sorry, guys. Lesson 2. Nah, ini dia. Bekerja dengan GitHub. Kalian taruh filenya di sini. Loh, mana dia nih? Nah, ini dia. Kalian taruh. Ctrl V. Kirim ke saya. Nanti muncul deh. Saya tinggal lihat repository kalian. Gitu, guys. Oke? Oke, itu penjelasannya cukup untuk Kak, Kak, Mhm. Silakan, silakan. kalau eh, ngirimnya via WA aja nggak bisa Kak, link GitHub-nya? Atau harus lewat? Oh, bisa sih lewat WA aja. Cuman ya udah lewat WA aja kalau gitu. Cuman Oh, nanti dia kalau kalau di sini nanti dia terdaftar langsung ya kalian sudah submit tugas gitu. oh, oke, Tapi kalau dari WhatsApp juga nggak apa-apa. Nanti mungkin saya submitkan ya. oke, Oke, oke. ada lagi, ada satu yang tadi yang saya sampaikan. Oh ya, eh ya itu untuk GitHub dulu yang penting. Dan yang kedua mungkin kalian perlu saya bahaskan tentang extension nggak? Karena saya sudah berbicara banyak kemarin, saya pikir kalian akan bosan kalau saya membahas tentang extension terus, teman-teman. Gimana? Mau? Aku kemarin nggak masuk sih, Kak. Ah? Mau aja, aku kemarin nggak masuk, Kak. Oh, bukan bukan kemarin saya membahas extension. Di Oh iya ya. Ya udah, saya bahaskan sedikit ya kalau gitu. Setelah 5 menit ini ya. Oke, kita istirahat dulu. Sambil istirahat boleh kok nanya-nanya, silakan. Tapi siapa tahu ada yang mau makan, minum, ngemil, silakan. Ada yang masih belum bisa GitHub-nya? Oh, gimana Jer? Coba share screen Jer. Saya izin minum ya. Boleh dibantu teman-teman? Oh ya, Kak, bantu deh. tadi saya juga lupa Kak ininya Kak, Sorry. lisensinya Kak. Coba share screen Musoli. Kami pikir ini Jerry loh tadi. Hero, Hero Sito ini ya Jerry, Hero Hito. Kami pikir Jerry sama Mussolini. Biasanya dia pakai 2 device guys. Itu Wilbur ternyata ya. Pantes ada yang kurang nih kayaknya siswa. Coba Jer, coba Will, share screen. Visual puzzle. Visual aja lebih cepat dia visual. Klik yang visual. Loh, bukan itu. Bukan itu. Nah, itu. Ayo. Nggak bisa lebih dari ya. Putus-putus, Ibnu. Oke, Ininya itu tadi apa itu Kak? non aja. Langsung ke choose license, oke. Sekarang pilih Creative Commons. Ini Kak. Iya, betul. Nah, kemudian create. Eh, Jerry belum bisa ya. Nah, buka emailnya, Jer. Buka emailnya, nanti ada kode yang dimasukkan. Awas hati-hati, nanti file rahasianya kebuka. Bahaya, Ibnu sedang merekam. Jadi, di pause dulu boleh ya, Jer. Ayo Kak.
Ini maksimal 25 MB ya. Mau. Kakak nggak tahu malah maksimalnya. Emang jumlah berapa besar filenya? Ibnu? No, 30.000 KB. Ah, itu mah kecil itu 30.000 ya. Nanti 30 ini Mega ya. Benar ya. lebih dari Coba share screen. Kenapa kok kualitas internetnya Ibnu sekarang nggak bagus ya, Benu? bagus kok. Mau aja main PUBG terus bagus saja. Putus-putus loh ini. Coba tanya deh yang lain. Aurel, suara Ibnu putus-putus nggak, Rel? Jadi Putus-putus, Pak. Nah, putus-putus kan? Coba Jerry, suara Ibnu putus-putus nggak, Jer? Putus-putus Kak. Nah, kan bukan Kak loh yang merasakan itu, Benu. Ogi udah jadi, Gi, filenya. Filenya lagi. GitHub-nya. Saya izin minum bentar ya, teman-teman. Bentar. Di mute, Kak. Aduh, sorry. Ayo, ada yang bertanya dulu 15 menitan, habis itu saya ke extension. Saya jelaskan nanti perbedaan extension sama file yang di-install. ngapain? Ngapain? Ibnu sudah selesai? Mau lagi bikin apa? Story. Tapi eh tadi itu nampi SMP gimana? Kenapa? Tadi tuh nampi SMP gimana itu? Import. Hah? Ah, Nggak jelas suaranya penuh. Import NumPy gimana? Oh, import NumPy SNP. Ini. Import NumPy SNP. Tapi masa mau ngupload fungsi yang sederhana? Kan ada banyak game yang Ibnu buat. Upload aja itu, atuh. Wah, orang-orang dapat melihat gamenya. Keren loh itu gamenya. ada batasnya kan cuma 25 MB. Hmm. Coba deh share screen. Saya mau lihat. Masa iya sih? Gede banget. Perasaan nggak ada batas deh. Oh iya, mungkin kalau dia berbayar ya. Coba upload file. Aurel Mutiah aman? Atuh jangan dot dot jangan executable filenya tuh.
Benu, jangan yang executable filenya yang diupload. Kayak Kenapa? maksudnya file-file doang yang di upload kan nggak ada apa nggak ada gambar apa kayak gitu nggak ada gambarnya. Benu, suaranya putus-putus. I'm so sorry. Ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Kak ini ngapain di Nggak ngapa-ngapain, dicentang aja itu. Mutia. Kak, Kak, Iya, iya tadi Bim. link yang disubmit di yang yang disubmit di algoritmiknya link yang mana, Kak? Bebas mau pilih project yang mana. Intinya harus minimal satu ya teman-teman. Saya ingin melihat karya kalian. Oh, kalau ini link akunnya Link akun. Oh, bisa nggak sih? Di ini. link profile. eh, di lesson 2 nomor 4. Lesson dulu. Modul 7 lesson 2 nomor 4. Team development. Ini bagusnya Iben, commit directly to the main atau create the Iben, new page. Ibnu, bentar Benu. Jadi ketika kan nanti ini kita kan mau berjariah lah gitu ya bahasanya. Itu jangan jangan upload satu satu file tok begitu. Jadi harus sama aset-asetnya. Jadi di dalam game ini saya menggunakan gambar ini juga gitu. Gitu Benu. Tapi nggak apa-apa juga sih ngupload kodenya doang. Tapi sedekahnya Main branch, setengah-setengah. Aneh banget nih. branch atau create branch. Main branch saja. Nah, Oke, new file. File. Ding ding. Oh, that is. Kak, izin share screen. silakan silakan. Jerry udah Jer? Belum Mutia, nih Kak, Awel, belum. Ibra udah, Wilbur. Masih ada kendala. Gak tahu ini di mana kodenya dikirim. Nah di situ Abim. Di situ di paste, kemudian nanti ada Nah, tombol pesawat ini gitu. yang mana? Maksudnya link apa? Itu link itu tuh kode ini berarti repo yang ingin di nah itu. Iya, Nah iya. itu. Ya, berarti ini repository yang akan nampak nanti Bim ya. Kalau misalnya link akunnya, Iya. Oh, itu nanti secara umum. Dia secara umum, oh saya akan melihat apa namanya? Repost akunnya Abim gitu. Oh, ini project-projectnya gitu. Ah, berarti mantap nih udah ini. mending repository ini aja. Repository. Bebas. Kalau mau tujuannya oh lihat aja semua project saya boleh. Mau spesifik juga boleh. Nah, kalau mau share link akun tuh gimana ya? Link Ada profile. di ini aja, pakai aja itu di title-nya itu. Yang ini. Iya, yang itu. Wilbert aman? Will? Waduh, aduh. Ah, ini kayaknya gini, Jer. Coba ke remote ya, Jer ya. Ini kayaknya emailnya Jerry itu bukan ini deh yang dipakai.
Jangan. No, 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 no. Tunggu, tunggu. Nah, ini namanya akunnya Jerry Jerry Sitoris 01 yang dipakai tadi itu Jerry Sitoris @gmail, nggak ada 01-nya gitu. Jadi nggak akan muncul di sini, Jer. Tapi nggak ada di apa. Coba sekali lagi deh. Nah, ini nih. Ini loh file yang dipakai sama Jerry. Email yang dipakai. Nah itu nggak ada emailnya di 2 HP. Lah, terus kenapa pakai email ini kalau gitu, Jer? Itu lagi buat akun itu masalahnya. Email yang udah ada, Jer. Oke. Nggak bisa. Coba Dan deh ulang ya. Kita pakai ini kita hapus aja. Nah, sign up. Ayo, pakai email yang lain. Yang ada di sini, usahakan. 01. Oke, passwordnya. Dan jangan lupa ya, Ibnu, Mutia, Wilbert, Abim, Ibra, kemudian Aurel, Ogi, Jerry, upload project yang menurut kalian seru. Karena nanti, misal kalian ngelamar kerjanya di Google gitu ya, ataupun di Tesla. Itu yang dilihat pasti GitHub kalian, ya. Kalian sudah pernah melakukan apa begitu. Oke? Saya itu nggak, sarankan sih, kenapa? itu nggak bisa itu. Nggak bisa sebentar. Oh, ini udah ada berarti sebentar kalau gitu. Berarti reset your password aja. Nah, masukkan email yang tadi. Oh alah, lama ini saya tidak tahu kalau sudah punya. Verify, Apa bagian kalian? Jadi ibu submit. ini mengadakan kue-kue ini ke tetangga. Oke, boleh. Boleh stop share dulu ya untuk reset, cek email dulu di Oke, reset oke. password. Oke, sudah cukup ya teman-teman untuk GitHub-nya. Nah, sekarang saya jelaskan di 10 menit terakhir sebelum saya simpulkan pembelajaran hari ini. Saya akan menjelaskan terkait extension dan sesuatu yang dikenal dengan istilah instalasi. Oke, jadi teman-teman semua, ketika kalian menginstal Visual Studio Code, kalian akan dapat tampilan yang seperti ini ketika belum membuka folder atau membuka file tertentu. Oke? Nah, di dalam Visual Studio Code itu sendiri, kalian dapat menghubungkan diri dengan GitHub kalian dengan cara login. Klik yang ini, login pakai GitHub kalian. Nah, nanti ketika kalian sudah bisa terhubung dengan apa namanya Visual Studio Code kalian dengan GitHub kalian, kalian dapat melakukan remote dari GitHub. Jadi apa yang terjadi di GitHub itu akan terjadi di apa yang terjadi di VS Code ini akan terjadi di GitHub. Tetapi kalian perlu tahu bahwa untuk memaksimalkan kinerja kalian harus install Git juga. Oke? Nah, sekarang Git itu apa? Git itu adalah version control yang tidak menggunakan internet, tapi perlu diinstal dan ukurannya cukup gede, hampir setara dengan VS Code. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini, Git itu. Nah, kalian akan melihat seperti ini, ya. Nah, kemudian ini langsung dia mempunyai cabang master. Nah, banyak orang yang mengatakan GitHub itu lebih seru daripada Git, yes. Tapi untuk kalau kalian bisa mengintegrasikan keduanya itu maksimal performanya. Oke? Nah, nanti kalau kalian akan bilang apa namanya? Username dot saya lupa bentar. Print bukan print, tapi
apa ya perintahnya, saya lupa perintahnya saking tidak pernah memakai ini. Aduh, saya lupa teman-teman. Saya minta maaf ya. Cuman kita bisa menggunakannya untuk mengintegrasikannya. Nah, itu ya yang pertama teman-teman semua. Nah, yang kedua, kita dapat menginstalasi sesuatu. Ini sih nggak terkait secara langsung. Cuman, apa namanya, di dalam extension itu ada beberapa, apa ya, istilahnya itu aksesori yang dapat dipakai untuk melengkapi itu semua. Ada banyak jenis aksesori. Contohnya, kalian dapat menggunakan GitHub Copilot. Nah, nanti kalian tinggal klik tombol installnya. Kemudian GitHub Git Lens juga bisa. Kemudian yang lainnya GitHub Copilot versi lain mungkin. Kemudian ada banyak sekali jenisnya. Nah, masing-masingnya itu punya kegunaan. Misalnya GitHub Copilot nih. Nah, nanti ini kalian dapat langsung bertanya nih, teman-teman. Kita coba ya. Create file, open folder dulu. Atau kalau kalian mau clone repository boleh. Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan, ini harus install Git. Nah, ini tadi saya sudah terhubung ke dalam GitHub saya. Jadi, ya saya ingin misalnya example repo, saya clone, kemudian saya buatkan di komputer saya, di laptop saya itu misalnya Abi Parabi. Select. Nah, nanti kalian akan nampak seperti ini. Open. Nah, ini dia. Nah, ketika kalian mengclone itu bahasanya menduplikat. Nah, ada lisensi. Oh, ini adalah milik bla 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 gitu loh. Jadi, Anda punya filenya memang, tapi tetap lisensinya itu ada. Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang saya coba membuat kegunaan extension itu apa? Extension itu hanyalah file tambahan, aksesori tambahan yang mungkin kalian perlukan ketika kalian melakukan coding. Contoh, misalnya saya ingin membuat book.ipynb. Semoga ini tidak terhapus dulu ipynb. Nah, kemudian saat kalian klik kernel, Python environment. Aduh, saya sudah install padahal berarti nggak bisa. Kita pakai book.py. Nah, GitHub Copilot itu dapat membantu kalian Control I to X to do something. Jadi ketika saya menekan Control I, dia akan bilang misalnya how to install or how to create .ipynb in VS Code. Nah, nanti dia use Copilot, kalian klik ini, press folder, nah dia akan langsung membuatkan kalian langkah-langkahnya. Keren banget kan? GitHub Copilot, teman-teman. Oke? Nah, extension yang lainnya ada ya, color picker. Kemudian ada lagi ada Docker. Kemudian yang sering nanti kalau kalian ingin ya, menjadi seorang web developer, karena harus install ini sih saya rekomendasikan Live Server. Yang mana Live Server ini fungsinya apa? Dia langsung memantau apa yang terjadi pada oh iya, silakan ya. Live Server ini memungkinkan kalian untuk melihat langsung hasil dari apa yang sudah kalian codingkan. Contohnya di sini. Misalnya saya ingin membuat index.html. Nah, kemudian ini nanti akan membuatkan ini doctype bla 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 HTML. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian misalnya kita tambahkan ini, kemudian kita tambahkan juga ini. Nah, misalnya seperti ini, kemudian misalnya kalian tambahkan begini sesuai yang tertera di sini, kemudian body-nya mungkin kalian ingin tambahkan. Nah, nanti kalian dapat klik kanan open with live server ini nanti. Server kalian allow. Ada Ya, tidak pakai ini mau dipakai memang anak-anak tangan. loh, kok nggak muncul? Nah, ini dia. Jadi ini web
kalian ya teman-teman. Kalau sudah jadi gitu. Ada banyak jenis extension. Nah kemudian selain itu, kok saya membuka ini. Selain itu adalah kalian ada istilah terminal. Nah, terminal itu tempat kita menginstal sesuatu. Loh, kok di sini menginstal juga, di terminal juga menginstal, Kak? Nah, bedanya kalau kalian menginstal sesuatu di terminal, itu nanti kalian akan langsung ngapain, Kak? Langsung terinstall di laptop kalian juga. Ya, jadi bukan hanya di apa namanya? Di bagian PS Code-nya doang. Kalau extension itu ketika kalian punya PS Code dia jalan, ketika nggak punya dia nggak bisa. Kalau kalian langsung di terminal maka dia akan langsung install di laptop kalian. Contohnya saya pakai yang berbeda karena ini saya tidak ingin menginstalnya di sini. Open folder, kemudian saya pakai data. Aduh, ini aja deh. Algonova Titan Pro 1 modul 6 modul 7 aja. Kemudian lesson 5. Nah, ini kosong kalau nggak salah. Nah, ya. Nah, ini kalian tinggal bilang misalnya kalian ingin menginstal Pygame kayak paket-paket tertentu itu, kalian tinggal bilang di sini test folder. Nah, kalian tinggal bilang pip install apa yang kalian ingin install. Install Pygame gitu. Kemudian ada nggak yang lainnya, Kak? Ada. Masih banyak ya yang lainnya. Misalnya kalian ingin menginstal nanti NumPy. Kalian dapat bilang kita upgrade pipnya juga boleh. Python.exe -m pip install dash upgrade pip. Oke, ini cara kita mengupgrade pipnya. Kemudian yang lainnya juga ada ya. Satu lagi saya contohkan cara menginstal apa namanya package yang lain. Tinggal bilang pip install NumPy. Nah, nanti diinstalin buat kalian. Kalau dia ada tulisan requirement already subscribed berarti sudah diinstal. Oke, ada yang mau bertanya? Tunggu. Ada. Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada berarti dari masih Paylor, coba share screen. Coba GitHub. Sign in. Jangan sign up, sign in dong. Sign in. Oke, masukkan itu passwordnya. Passwordnya udah bener belum? Password yang baru udah bener belum, Jer? Masih belum. Itu harus bener dulu, Jer. Itu ngubahnya di email kok, ngubahnya di email. Bentar. Wah, salah. Windows 3. Bentar saya coba. Use IP. Nah, Ini ke emailnya berarti jangan di save. Oh ya Oh. udah deh nggak apa-apa.
Ke emailnya berarti, ke email yang dipakai mendaftar ini. Ya, bentar. Bentar. Oke. Sudah lama kita tidak bertemu kan? Iya. Aku tidak bisa ingat kapan terakhir kita bertemu. Kamu pulang dari kantor lebih cepat hari ini. Bagaimana kalau kita makan? Woi, Nah, Tidak bisa. udah ya. Oke. Jadi aku harus segera Oke. benar. Nah, sekarang teman-teman semua, saya ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini ke kalian. Ya, jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang ya sudah hadir di sini. Yogi tadi pertama kali datang. Terima kasih Yogi. Dan apa namanya, saya sangat apresiasi antusiasmenya Gi ya. Dan FYI teman-teman, Yogi kemarin sakit jadi belum bisa menemani kita gitu. Gimana sekarang Gi? Udah mendingan? Atau masih ada rada-rada? Udah, Kak. Oke. Kakak harap ini nanti kakak akan nyariin kelas pengganti Gi ya. Cuman agak susah kalau satu siswa, tapi nanti kakak usahain, oke? Gi? Dan ya, terima kasih buat Jerry. Jerry tadi yang pertama kali datang teman-teman semua. Dia tadi mandi dulu. Saya jadiin co-host supaya karena saya ke toilet tadi ya. Terima kasih Jer atas kedatangannya dan ya saya sangat suka ya ketika kalian tidak mudah menyerah teman-teman. Jadi semoga konsistensi ini tetap kalian lakukan gitu. Mutia, Aurel dan Wilbert gitu ya. Dan Wilbert nanti dan untuk semua ini ya, saya akan carikan kalian info lomba yang mana mungkin dari lomba kalian lihat masalahnya gimana. Habis itu baru kalian bisa tahu bahwa saya mempelajari ini karena apa. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita ngapain aja? Kita sudah membahas tentang gimana cara kita berkomunikasi atau mempublikasikan karya kita ke dalam media sosialnya seorang programmer namanya Git sama GitHub. Tapi Git itu agak berat jadi tidak apa-apa untuk sementara kita tidak install dulu. Oke? Nah, jadi Git itu tadi fungsinya apa aja, Aurel? Boleh sebutkan? Wilbert, boleh sebutkan apa aja fungsi Git tadi? Sepemahaman saja. Mutia? Guys? Jerry, apa fungsi Git? GitHub, sorry, GitHub, bukan Git. Melacak dan mengelola perubahan pada kode sumber proyek. Oke. Mantap, itu salah satunya ya, melacak dan melihat perbaruan. Jadi secara umum itu tuh buat berkomunikasi sama tim yang lain. Gitu aja sebenarnya. Oke? Oke, ada yang mau kalian sampaikan sebelum saya tutup? Ada? Ogi? Mutia? Aurel? Wilbert? Ibra atau Wilbert nih ya Mussolini nih? Oke, oke, oke. Oke, kalau tidak ada, thank you so much teman-teman semua. Thank you atas partisipasi kalian, keaktifan kalian. Teman Jerry, saya sangat senang dia aktif. Dan untuk teman-teman yang lainnya, nanti kalau kalian ada kendala, silakan hubungi saya. Siapa tahu ya kalian bisa ikut juga kayak Jerry sering ikut di kelas tambahan yang saya buka. Oke? Thank you so much and see you next week. Bye-bye.